Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, di mana chapter 1108 kemarin ditutup dengan sesuatu yang sangat-sangat epik sekali, dimulai dari Vegapunk yang akan menyampaikan kebenaran tentang dunia ini ke seluruh dunia, dan juga momen Luffy yang bisa menahan sang Admiral plus Gorosei di masing-masing dari tangannya. Yang dari kita melihat Kizaru sampai mengeluarkan darah pasca ditaruh oleh Luffy, yang ini pun berarti momen pertama kali nih ketika di Labo Pes saat Luffy memegang Kizaru itu masih bercanda doang karena tidak ada respon apa-apa dari Kizaru. Nah, di sini Luffy yang sudah kesal dan serius pun sepertinya akhirnya benar-benar meremas Kizaru, yang akhirnya membuat dirinya memuntahkan darah untuk pertama kalinya dalam serial One Piece. Kizaru terlihat seperti itu. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Kita akan mulai video ini. Kira-kira apa sih berita yang akan Vegapunk sampaikan kepada dunia? Nah, sebelum itu kita perlu tahu dulu nih konsep penyebaran videonya akan seperti apa. Karena kalau dilihat dari dia yang langsung berkata, "Halo dunia, dunia dengarkan aku," yang berarti Vegapunk memang sudah bisa menyiarkan rekaman tersebut langsung ke seluruh dunia. Entah apakah dia juga bisa menyadap sinyal yang ada agar bisa menampilkan layarnya seperti itu. Lagi-lagi untuk kali ini kita masih belum tahu. Tetapi untuk sistemnya seperti apa, kayaknya ini akan hubungan dengan apa yang dilakukan oleh Uta di Movie Red lalu, yang pasti banyak dari kalian udah nonton lah ya. Karena untuk sekarang bahkan di Netflix pun untuk semua movie dari One Piece sudah ada yang wah ini mantap banget untuk Netflix. Dimana di Movie Red dijelaskan bagaimana awalnya Uta yang seorang introvert bisa menyebarkan lagu-lagunya kepada seluruh dunia dan melakukan yang namanya live stream, karena itu pun penemuan dari Dr. Vegapunk terkait Denden Mushi yang dapat menyebarkan rekaman tepat ke seluruh dunia. Nah, apakah hal yang muncul di Movie Red tersebut akan menjadi canon dengan cara Vegapunk pula yang akan menyebarkan berita terkait kebenaran dunia ini yang juga sama-sama ke seluruh dunia? Yang sejujurnya bukankah ini akan menjadi satu hal yang saling berhubungan satu sama lain? Dimana sebenarnya ada 3 hal nih yang akan kita coba terkait apa saja kemungkinan yang akan Vegapunk katakan. Pertama tentu saja tentang suatu negeri di masa lampau, dan itu adalah Ancient Kingdom. Yang sejujurnya saya paling suka opsi yang ini sih, karena secara nggak langsung opsi ini akan melanjutkan apa yang gagal disampaikan oleh Profesor Clover 22 tahun yang lalu di insiden Ohara. Ya, kalau mengingat juga semua paralel yang udah bangun di antara kedua arc ini kan, dimana Egghead secara nggak langsung adalah Ohara yang terjadi secara real time. Mulai dari sama-sama terjadi Buster Call, lalu juga adanya peneliti yang melakukan riset terkait Poneglyph, di mana dulu utamanya ada Profesor Clover dan sekarang adalah Dr. Vegapunk. Yang tidak hanya itu, ternyata mereka berdua pun dulunya saling mengenal satu sama lain. Jadi bukankah tidak aneh kalau Oda mau melanjutkan hal yang gagal tersebar dahulu saat insiden Ohara? Ya ibaratnya dulu yang ngedengerin mungkin cuma Robin lah plus Sarjan yang sekarang sudah mati, tetapi tetap saja pengetahuan Ohara ini tidak ada satupun orang luar yang tahu tentang kebenarannya. Dan sekarang dengan Vegapunk yang langsung all out nih untuk menyampaikan tidak hanya di satu pulau, tetapi dia langsung menyampaikannya ke seluruh dunia. Yang sejujurnya ini adalah hal yang sangat gila sekali. Dimana kalau kita ingat hipotesis dari Shaka kepada Robin di awal pertemuan mereka, di situ Shaka hanya berkata I suspect, yang berarti tentu saja dia hanya mengira-ngira nih, karena kebenaran di Ohara tidak ada yang tahu kecuali Robin satu-satunya orang yang selamat. Makanya setelah Robin mengiyakan pertanyaan dari Shaka terkait kalau pemerintah dunia menghancurkan Ohara karena mereka mengungkap tentang kerajaan tersebut, yang situ akhirnya Shaka langsung bilang, oke, berarti ini bukan teori lagi, tetapi ini adalah the truth atau kebenarannya. Nah, jadi apa poin yang akan disampaikan untuk awalan oleh Vegapunk nanti? Jelaslah akan dimulai juga dari kata-kata Shaka di chapter 1066, yang disitu dia berkata kalau Void Century adalah sebuah kisah tentang peperangan.
Dan di abad tersebut ada sebuah kerajaan masyhur yang disebut sebagai Ancient Kingdom, di mana kerajaan ini dilawan oleh kedua puluh negara yang beraliansi, dan negara inilah yang akhirnya disebut sebagai pemerintah dunia. Di mana alasan pemerintah dunia menghilangkan dan melarang keras semua pengetahuan tentang hal ini agar tidak ada orang yang dapat mengikuti idealisme dari Ancient Kingdom tersebut. Ya walau mungkin bagi kita nih info ini sudah lama sekali karena memang sudah dirilis sejak flashback Robin yang terjadi tahun 2006 alias 18 tahun yang lalu. Tetapi di sini kita bisa melihat reaksi Nami dan yang lainnya yang bukankah sangat kaget sekali hanya setelah mendengar satu paragraf itu saja. Yang berarti sebenarnya informasi seminim ini saja sudah tidak ada orang yang tahu di dunia ini kecuali mereka-mereka yang meneliti lebih dalam lagi, dan informasi tadi saja sudah masuk ke dalam hal yang sangat tabu. Dan situ pula akhirnya Shaka berkata kalau semua pengetahuan, semua hal yang berhasil Ohara pecahkan, di mana semua misteri yang ada di dunia ini pula sudah ada di dalam otaknya, di mana saya membawa semua penelitian luar biasa dari Ohara tersebut. Nah inilah yang menurut saya akan diungkapkan kepada dunia oleh Stella atau Vegapunk, the truth about the world, dan semua misteri yang sudah tersimpan di dalam otaknya alias Punk Record mau tidak mau akan dia sampaikan secara cuma-cuma. Jadi apa nih kira-kira tambahan yang akan kita dapatkan tentunya buat kita dari perspektif membaca, karena bukankah kalau dari perspektif dunia One Piece informasi tadi yang saya katakan saja pastinya sudah akan mengguncang dunia, tetapi tentu saja kita sebagai audiens yang lihat dari perspektif di luar semesta One Piece pastinya butuh insight baru dong terkait Void Century. Yang kalau diingat momen Ohara lalu semua berakhir tepat saat Profesor Clover akan mengatakan nama kerajaan tersebut, dan nama kerajaan itu adalah Boom, dan situlah akhirnya Clover langsung ditembak oleh agen CP9. Jadi kira-kira apa nama kerajaan tersebut, yang apakah mungkin nama kerajaannya adalah The Kingdom of D, dan D-nya mungkin adalah Dawn atau bahkan Dawn, dimana mungkin momen menarik nih ketika Clover ditembak, Oda selalu menggunakan sound effect Dawn ini, yang bukankah Dawn ini sendiri bisa mengartikan sebagai Dawn atau Fajar, yang apakah ternyata Dawn yang Oda gunakan itu memang memforeshadowkan Dawn juga, karena ingat kata-kata terakhir dari Raja Cobra kepada Sabo, di situ pula dia berkata untuk mengibarkan bendera Dawn ini, yang apakah itulah nama kerajaan kuno di masa lalu, yang ingat juga nih kata-kata Imu kepada Cobra, di situ Imu berkata kalau dia adalah nama dari mereka yang dulu melawan kami. Nah entah nih apakah di ini memang langsung dari nama kerajaannya atau mereka hanyalah orang-orang bagian dari kerajaan itu saja. Ya tapi mau fakta manapun ini pastinya akan mengguncang dunia One Piece, dan itulah kebenaran yang perlu semua orang ketahui. Maka dengan ini, definisi Ohara fought against the world yang dikatakan oleh Shaka pun benar-benar terjadi, di mana hal yang ditutup-tutupi selama 22 tahun terakhir dan membuat dunia gempar karena para sejarawan harus dimusnahkan dengan sekejam itu, akhirnya akan mencuat muncul ke permukaan. Ya inilah bom waktu ketika kebenaran sudah ditutup-tutupi dalam waktu yang sangat lama. Lalu di mana opsi kedua adalah yang akan disampaikan oleh Vegapunk terkait kisah dari Nika. Ya walau mungkin tidak akan ada banyak orang ini yang terlalu hype dengan kemunculan Nika ini, seperti bagaimana ras Elbaf yang sangat senang sekali dengan kemunculan Nika, karena bukankah Elbaf sudah menunggunya selama berabad-abad. Tapi jangan lupa kata-kata Robin yang bilang ada nama nih yang dihubungkan dengan Luffy di koran, dan kata-kata Bonnie juga terkait wujud aneh yang ramai dibicarakan di berita. Jadi sebenarnya sadar nggak sadar wujud Nika dari Luffy ini sudah menjadi topik yang sangat panas, dan kalau pada akhirnya Vegapunk membicarakan tentang Nika ini siapa, apa itu Nika, dan siapakah Nika ini, menurut saya akan menjadi satu hal yang sangat epik, atau mungkin seperti minyak lah di dalam api yang sekarang sedang terbakar. Apalagi kita pula pernah membahas teori kan kalau Nika bukanlah karakter asli, melainkan dia hanyalah karakter fiksi yang mirip seperti Sora, Warrior of the Sea, tetapi mungkin dahulu namanya adalah Nika, Warrior of Liberation. Sosok fiksi yang dahulu diidolakan oleh masyarakat karena pembawaannya yang selalu bikin ketawa, ya mirip lah seperti kartun yang kita tonton, dan dia pula akan datang untuk membebaskan orang-orang dari penderitaan. Yang sebenarnya bahasan tentang siapa Nika ini sudah kita bahas lengkap lah di satu mega teori yang lengkap banget dari A sampai Z. Kalau kalian penasaran bisa langsung klik kartu di atas kanan. Dan terakhir, opsi yang pastinya akan benar-benar mengguncang dunia menurut saya jelas keberadaan dari Imu.
Imo. Yang akhirnya jika ternyata ada sosok raja tunggal yang menguasai dunia selama berabad-abad. Yang jangan lupa ya, kemungkinan nggak ada yang tahu nih tentang keberadaan Imo dalam waktu yang sangat lama, yang entah juga apakah Doflamingo tahu atau tidak ketika pada saat itu dia bilang adanya harta karun nasional di Mary Joyce yang mungkinkah ada hubungan dengan Imo atau mungkin ada hal lain juga yang belum diketahui. Tapi dengan adanya pihak lain yang kita tahu yaitu Sabo dan Wapol yang akhirnya berhasil selamat, ya memang tinggal menunggu waktu sih. Fakta yang tidak ada seorang pun tahu terkait sosok Imo ini pasti akan terkuak juga. Ya lagi-lagi kebenaran pasti akan muncul dengan sendirinya. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan, dari mana Vegapunk tahu tentang sosok Imo? Dimana opsinya sih? Kalau dari timeline ketika Sabo pasca cerita kepada Dragon, situ pun Dragon sudah cerita kepada Vegapunk. Ya kalau dari timeline bukankah cukup mirip ketika Luffy sampai ke Pulau Egghead, itu pula ketika Sabo akan cerita kepada Dragon, yang bukankah tidak lama setelah itu kita mendapatkan percakapan ketika Shaka juga sedang menelpon sosok Dragon ini, yang apakah pada saat itu Dragon menceritakan terkait sosok tunggal alias Imo ini. Ya dimana poin ini pula sebenarnya akan semakin matang sih jika beritanya ditambahkan saksi yang lain, yaitu Wapol sang raja, yang dia pun bersuara melalui berita oleh Morgan, karena bukankah di situ Wapol melihat sendiri bagaimana Raja Cobra dibunuh bukan oleh Sabo tapi oleh petinggi dunia, yang berarti mungkin dari sini di satu sisi kita mendapatkan point of view dari Sabo yang mungkin menentang pemerintah dunia, tetapi kita juga mendapatkan point of view atau perspektif dari seseorang yang sebenarnya berada di bawah pemerintahan dunia, yaitu Wapol selaku raja yang bisa mengikuti referee ini, yang sejujurnya pasti jika hal ini terkuak, wah dunia bakal sangat chaos sekali. Ya tapi kalau menurut pendapat kalian sendiri, apa nih yang bakal terjadi di chapter 1009? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devianal pamit, and I'll see you guys next time.